Suatu hari teman saya pernah nanya ke saya, "Kok bisa sih kamu nggak stres gara-gara corona? Kok tangguh banget?" Teman saya ini kebetulan usahanya lagi terdampak. Orderan klien-klien dia batal semua. Omset jeblok dan ada yang sudah stres harus mengurangi jumlah karyawan. Sebenarnya nggak tega, tapi harus berani memecat karena kondisi keuangan mulai nipis. Well, saya stres kok waktu awal-awal. Bahkan ketika presiden sudah menghimbau buat di rumah aja, saya deg-degan dan pusing selama beberapa hari. Mulai mikir pekerjaan bagaimana, kapan industri bidang saya bekerja kembali pulih, terus mulai ngitung-ngitung keuangan dan bolak-balik bikin perhitungan. Tapi itu cuma berlangsung selama beberapa hari saja, nggak sampai seminggu. Singkat saja, karena saya akhirnya menerapkan langkah-langkah anti-stres. Apa saja yang saya lakukan untuk menghindari stres? Yang pertama, saya menerima keadaan. Mau saya stres atau nangis berkepanjangan, corona juga tidak akan pergi dari Indonesia. Jadi alih-alih melarutkan diri dalam kesedihan, saya berusaha ikhlas menerima keadaan. Sudah begini mau gimana lagi? Ngalah dulu lah. Yang kedua, saya menyibukkan diri dengan kegiatan produktif selama di rumah. Saya ingat selama sibuk bekerja dulu, ada beberapa hobi yang tidak sempat saya kerjakan lagi. Akhirnya selama pandemi ini saya sibuk menekuni hobi kembali. Hobi ini tentunya produktif. Jangan diam saja. Diam bisa jadi sumber stres loh. Sebisa mungkin sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang produktif supaya kita lupa dengan pekerjaan kita yang terdampak corona. Yang ketiga, cari teman yang positif. Selama pandemi begini banyak orang mulai stres. Selain stres karena pemberitaan di media yang gencar memberitakan COVID, orang-orang juga stres karena penghasilan banyak berkurang, dan bahkan ada yang sampai di PHK segala. Di saat seperti ini akan ketahuan mana orang yang sedang ambruk dan butuh ditopang, mana orang yang bisa mengepakkan sayap untuk menolong orang lain. Carilah orang yang masih berpikiran positif, masih bisa tersenyum dan tertawa di saat pandemi. Jaga komunikasi dengan mereka dan saling bertukar informasi positif dan menenangkan ya. Jangan bebani dia dengan curhat galaumu terus. Dia juga pasti sedang pusing dengan beban masalahnya sendiri. Bedanya, dia memilih untuk tidak membahas masalahnya terlalu larut dan tetap tersenyum. Curhat soal galau akibat corona boleh, tapi seperlunya saja. Selanjutnya, belajarlah menjadi pribadi yang positif dan kuat. Hindari teman yang negatif. Teman yang negatif adalah teman yang sukanya curhat masalahnya melulu, suka mengeluh, suka panik, suka sensitif, suka ngomongin kejelekan orang lain di belakang, dan masih banyak lagi. Berkumpul dengan teman yang positif bisa membuat pikiran kamu sehat dan lebih tenang. Berkumpul dengan teman negatif juga bisa merusak sifat dan ketenangan pikiranmu. Carilah orang yang bisa mengepakkan sayapnya untuk membantu orang lain di tengah pandemi. Lalu belajarlah jadi seperti dia. Tolonglah orang yang sedang jatuh dan butuh tongkat penopang, walaupun bantuan kamu hanya sebatas senyum dan menyebarkan pesan positif. Yang keempat, anggap saja sedang liburan panjang. Pekerjaanmu berkurang atau bahkan berhenti akibat corona. Kamu nggak sendirian kok. Banyak orang-orang lain juga demikian. Jika pekerjaanmu masih bisa diselamatkan, silahkan menyelamatkan. Tapi jika tidak bisa, ya sudah, ikhlaskan dulu sementara. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Banyak orang yang bilang ikhlas itu sulit. Kalau begitu, mari kita berpikir begini. Anggap saja ini sedang dapat jatah liburan panjang. Selama ini kita sibuk kerja, sibuk dengan diri sendiri. Anggap saja sekarang dikasih liburan panjang sama Tuhan. Mari habiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang produktif di rumah. Dan mulai akrabkan diri dengan keluarga. Siapa tahu kemarin-kemarin waktu kita kurang untuk mereka. Dan jangan lupa, mari kita sisihkan waktu untuk diri sendiri. Kalau dulu mungkin kita nggak pernah me time, anggap saja sekarang dikasih me time banyak sama Tuhan. Hitung-hitung lagi liburan kan? Siapa tahu setelah corona berakhir kalian jadi sibuk kerja lagi. Kejar setoran karena selama corona penghasilan terganggu. Yang kelima, banyak berdoa pada Tuhan. Di saat kita stres, sebelum stresnya berubah jadi lebih parah dan memicu hal-hal yang lebih jauh, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Pasrahkan semuanya pada Tuhan. Buat kalian yang pekerjaannya berkurang atau justru berhenti akibat corona, mintalah kepada Tuhan supaya kalian diberi petunjuk untuk mendapatkan pekerjaan pengganti, sekaligus dicukupkan nafkah dan kebutuhannya. Ulangi doa ini sehari mulai dari pagi sampai malam. Kapanpun kalian ingat. Masa sih doa yang dipanjatkan berulang-ulang tidak didengar sama Tuhan? Tuhan gak tidur loh.
6. Jangan suka melihat pemberitaan media yang negatif. Cari berita positif yang menyenangkan. Jika media sudah penuh dengan pemberitaan berisi pasien COVID-19 yang cuma bisa bikin kamu tambah cemas, lebih baik tidak usah baca berita. Unfollow saja akun-akun berita yang membuat kamu cemas. Cari akun-akun berita atau humor yang bisa membuat kamu terhibur. Intinya adalah ikhlas, sibukkan harimu dengan kegiatan yang produktif, bertemanlah dengan orang-orang yang positif, mendekatkan diri saja pada Tuhan, dan hanya mau menerima berita-berita menyenangkan saja. Ini adalah deretan tips sederhana yang bisa kamu praktekkan untuk mengusir stres akibat corona. Dan ini adalah cara saya untuk mengatasi stres kemarin. Hasilnya, saya hanya menghabiskan waktu beberapa hari saja, tidak sampai seminggu untuk stres. Seingat saya, hanya 2-3 hari saja sih. Setelah itu saya sudah tenang dan ceria kembali. Selamat mempraktekkan tips sederhana ini. Jika kamu mendapatkan banyak manfaat dari tips ini, jangan lupa tuliskan ceritamu di kolom komentar ya.